Modelnya mau seperti apa, kita tunggu pedoman teknisnya nih, seperti apa, kemudian nanti akan kita jelaskan bersama-sama. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu cukup ya. Ini sudah jam 10 lebih 15 menit. Mungkin sudah 30 menit ya begini. Masih ada waktu untuk bertanya, diskusi pada kesempatan hari ini. Monggo kami persilahkan. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit Ibu, mohon izin ya, 10 menit setengah 11 karena ini adalah hari Jumat. Nanti juga akan segera untuk persiapan sholat Jumat untuk Bapak-Bapak. Mungkin 10 menit kita efektifkan untuk monggo yang berikan saran masukan atau mau menanyakan sesuatu yang bisa nanti kami, mumpung ada Ibu Wakil Wali Kota juga, bisa memberikan nanti arahan-arahannya. Monggo silakan. Yes, Pak Komisen, satu lagi, ini 3 penanya, Jen Pak Imam, 3 ya, lengkap ya. Harus wajib Pak Imam. Oh, silakan Pak ya. Urut Ibu dari Ujung Utara. Terima kasih. Yunus Budini yang dari LKM Pekan Abadi. Yang pertama, saya merasa bangga dan matur pada seluruh paslon dan juga termasuk tim kotaku. Alhamdulillah di Keramat Utara kawasan kumuh tadi dipaparkan sudah 0%. Padahal kami berangkat di 2016 itu tinggi sekali. Alhamdulillah beberapa kegiatan ini kami mendapatkan bantuan support dari dulu namanya P2KKP, kemudian yang terakhir itu Kotaku. Banyak jalan-jalan, saluran, bahkan talut juga dibangun. Ini sebagai gambaran Bu Dini dengan dari pergi. Ternyata apa yang digarap oleh teman-teman dari LKM Liwaka SMK itu secara kualitas ini hasilnya lebih bagus daripada yang digarap oleh pihak ketiga atau perikanan. Ini masukan. Oleh karena itu saya mohon pada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, utamanya sebenarnya kami kalau ada ketua dewan juga akan kami sampaikan karena dari dewan juga pernah keliling ke daerah kami. Kemudian yang kedua, apakah setelah kawasan kumuh ini dinolkan tadi, ini kemudian di wilayah Keramat Utara itu terus tidak bisa mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan 0% itu. Di sana perlu kami sampaikan, saya juga terima kasih dari pergi, ini kawasan kumuh yang berkaitan dengan sanitasi BABS. Alhamdulillah begitu ada program itu, ada beberapa warga yang masih BABS, bahkan itu ke kali di belakang rumah saya sampaikan ke Bu Dini, alhamdulillah langsung diselesaikan. Matur sekarang sudah fungsi. Deadline-nya itu Desember kemarin, saat itu tanggal 15 penerampungan Mbak Dini. Terima kasih. Sehingga warga kami sudah tidak ada lagi yang BABS sekali, tidak ada. Tapi kalau yang sifatnya masih jumlah itu juga masih ada. Oleh karena itu, apakah hal seperti ini masih bisa kita usulkan? Ini yang kedua, ya, sejalan apa yang disampaikan Pak Andi nanti, kalau itu tidak masuk dokumen RPLP, langsung diusul, kita rodo pikir Mas. Ini masuk atau enggak wilayah kami yang masih ada seperti itu. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan UPK. Saya untuk deg-degan dua tema tentang mudah-mudahan kami dua itu bablas. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Ini ada yang Pak Kadi, saya sudah di LKP itu tahun 2016. Begitu ada audit 2010 sampai 2014 itu di Keramat Utara ternyata masih ada gandulan
yang dulunya itu sekitar 57 juta tidak tepat sasaran karena digunakan oleh salah satu pengurus LKM, bahkan itu koordinator, sehingga sampai saat ini masih ada sisa 9, berapa. Ini mungkin nanti Mbak Mei juga bisa menjelaskan. Sampai saat ini saya akan mendekat ke sana itu, saya juga rondo pekik, karena itu juga ASN, karena itu ASN, maka kami mohon nanti masukan mungkin bagaimana saya menyelesaikan masalah kekurangan itu supaya nanti tidak muncul lagi apa yang disampaikan Pak Kadi kalau itu sudah masuk ke SIM, ini kan nanti Kramat Utara seorang itu bantuan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon nanti seperti apa katanya Pak Kadi, katanya Bu Bulan itu dulu sudah ada surat pernyataan kesanggupan. Tapi surat pernyataan kesanggupan itu begitu kami menjadi koordinator LKM itu juga tidak pernah ada serah terima masalah itu, sehingga kami juga sulit untuk melacaknya. Kemudian yang terakhir, dan juga ini yang terakhir, ini karena di wilayah kami ini juga masih tentu kalau dikatakan apa yang disampaikan Bu Dini itu saya rodo sama masuk kadang ini dan kumpul dan sebagainya. Oleh karena itu nanti 7 kriteria hukum itu tolong Pak, nanti saya juga belum paham, nanti terus saya diberitahu apa yang ada di kantor. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami singkat saja Pak. Untuk Kramat Selatan bebas kumuh yang pertama, setelah itu Kramat Utara. Jadi kami masih janji sama Bu Dini tidak lanjut dan sebaran hukum sesuai yang diutarakan Pak Kadi tadi. Provinsi mau drop dana. Jadi kami tunggu Pak, tidak lanjutnya bagaimana bagi yang sudah berbadan hukum. Tapi sudah berbadan hukum ada setelah 3 tahun Pak. Tidak ada kegiatan apa-apa. Di audit pun kita siap dan sudah lolos bersih dari segala sesuatu. Pramila saya nunggu Pak Kadi untuk dan Bu Dini untuk badan hukum yang sudah badan hukum ini kapan kami diberi pekerjaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan terakhir Pak ya. Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ibu Wakil Kita, Bu Gadi, terhormat Pak Seto, terhormat Kadi, Pak Ibu Yayu, serta Pak Lurah, Lurah, dan semua pastel ataupun hadir yang ada di sini. Saya hanya menyampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota ini, Bu Gadi, kami dari dulu tempat kami memang kumuh dan sangat kumuh sekali. Akan tetapi dengan ada programnya, program yang ada berkaitan dengan SK, itu kami belum terjamah. Padahal saya pernah ditanya oleh wali kota Pak Sidit, RW yang paling berkumuh adalah RW 3. Siapa RW-nya? Saya berdiri Pak Nusantara di Kelurahan di Karabayu dulu. Maka dari itu kami minta evaluasi sekali lagi untuk RW 3 di Utara. Kepada Ibu Wakil Kota untuk berjuang. Ibu Istri tahu di wilayah RT 4, RT 5, RT 6 yang kemarin ada orang Kelly itu sangat kumuh. Seharusnya itu menjadi prioritas utama untuk di Kota Magelang ini. Kalau Bapak-bapak dapat mengevaluasi, Pak Sukadi juga pernah datang ke kalian itu ya, itu sangat kumuh. Maka dari itu
untuk pengurangan kota menjadi indah, caranya orang jalan-jalan yang sangat baik aja. Tempat saya sangat terasa sekali. Untuk itu saya mohon untuk evaluasi sekali lagi kepada pemerintah. Dan saya untuk merubah kampung menjadi kota bersih, dan itu perlu adanya sentuhan pembangunan. Maka dari itu cukup sekian mohon dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap ya kita ya. Ya, menarik dari Pak Tumijan, Pak Imam dan Pak Saryanto. Ini nanti ada beberapa mohon dari penjelasan, ada Ibu Wakil Wali Kota, kemudian mungkin Pak Joko Suparno untuk kelanjutannya setelah umum selesai itu terus apa nggak boleh mengusulkan apa-apa gitu ya. Ini nanti Pak Joko sudah menyinggung sedikit setelah kita untuk peningkatan kualitas, sekarang saatnya kita pencegahan gitu ya, adanya kampung-kampung teduh yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin ada tanggapan dari Pak Joko Parno, kemudian dari Pak Imam. Ini menagih janji ya Pak Imam yang sudah berbadan hukum ini, terus saya apa ini, kami apa, kok diapakan. Ya, ini mungkin ada kebijakan-kebijakan Ibu dari tingkat kota, apakah memang kebijakan kalau dari badan hukum itu kan biasanya memang sudah bisa diperkenalkan untuk mengajukan apa-apa itu kan bisa juga, apakah melalui hibah, melalui apa begitu sih, apakah itu dimungkinkan atau tidak, itu nanti ada sedikit gambaran begitu. Yang terakhir Pak Saryanto ya, RT terkumuh, RW terkumuh, nanti akan kami evaluasi, kami jelaskan. Oh, nyun sewu Ibu Wakil Wali Kota. Menambahi keterangan seperti yang disampaikan tentu Pak Tulijan terkait dengan kegiatan yang ada di Keramat Utara. Nah, ini mudah-mudahan kalau memang penanganan soalan kumuhnya itu sudah hampir selesai. Tadi juara 2 kalau Keramat Utara, juara 1, nah juara 2. Saya yakin karena Kecamatan Magelang Utara itu ya kita paham populasinya, penduduknya kan sudah terbilang berpendidikan, rata-rata itu sudah tertata. Nah ini mudah-mudahan kalau masih ada sungai penataan dan masih ada kegiatan yang masih BAB, dan dengan adanya intervensi program-program nanti makin berkurang. Apalagi tadi kalau memang ada kesulitan untuk membuat jamban atau sanitasi komunal, itu masih bisa diupayakan. Saya yakin kotaku walaupun ini dijadwal itu sampai dengan Maret 2020, kita doakan mudah-mudahan kotaku turun lagi, ada program-program baru, bentuknya mungkin nanti sudah berbeda lagi. Kalau misalnya kekumuhan kita itu sudah terselesaikan, pasti program lain yang khusus untuk meningkatkan ya produktivitas masyarakat harus kita gali terus program-program yang dari pusat di samping yang dari APBD kota maupun provinsi. Dan untuk penataan lingkungan mudah-mudahan tetap royongan lagi, tidak pernah PR kita itu selesai Pak Tulijan kalau kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kenapa LKM, LPM itu keberadaannya tetap ada pada saat ini. Bahkan ada RBT apa? Saya pikir sudah selesai masa jabatannya, tapi ternyata masih ada RBT. Artinya ada keberlanjutan lagi. Insya Allah ke depan. Dan untuk Keramat Utara, kalau sudah berbadan hukum terus mau bagaimana kan gitu Bapak. Keramat Selatan, jadi Pak Tulisan Bapak Utara kaitannya dengan LKM yang sudah berbadan hukum. Tujuan koordinator LKM secara keseluruhan bagi LKM yang tidak punya masalah. Kalau yang bermasalah kemudian masuk di input data kalau sudah merah, tentu kesulitan untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk. Nah, kalau yang masih putih, alhamdulillah tadi kita upayakan kotaku mungkin nanti berubah bentuk. Nah,
Mudah-mudahan kalau perkumuhan sudah selesai, nah ini tinggal nanti program apa yang memang benar-benar menyentuh masyarakat. Kemudian kaitannya dengan berbadan hukum ada satu keuntungan, mungkin nanti bisa mengajukan hibah bansos, misalnya mengelola kawasan. Tadi ada program kampung teduh tadi, masuk juga ini di santai di kelurahan-kelurahan boleh. Nah, kolaborasi, tadi misalnya program Bapeda punya program kampung teduh. Nah itu kan bisa. Kramat Selatan mau mengadakan apa di situ? Misalnya mau dibuat kalau Kedung Sari dengan kampung Flori, ya kampung Flori, kampung bunga. Dan Kramat Selatan mau konsen di kampung apa? Misalnya di RW berapa itu kemarin Pak Wali mencanangkan yang kampung bebas narkoba. Barangkali Bapak punya program lain, di Kramat Utara juga ya. Nah, Kramat Selatan. Oke. Kemiri Rejo. Nah, ini kan program kampung khas lingkungan masing-masing. Itu nanti bisa diajukan berbagai usulan kegiatan dengan berbagai hukum kan punya kewenangan yang lebih luas. Kemudian juga penanganan program yang lain ya tetap kolaborasi dengan Bapeda dan Disketerkim program apa yang ada. Dan untuk Pak Saryanto RW 3 tadi muncul nggak di sini RW 3? Nggak masuk. Dulu masuk sekarang hilang. Nah, dulu masuk sekarang hilang. Artinya sudah tidak kumuh lagi Pak Saryanto. Gitu itu. Ya kan begini coba. Coba Tidar Utara Mbak Mas. RW 3. Nah, RW 3 di RT 4 ada RT 4 dan RT 6 ya. Nah, kita akan lebih dorong lagi baik itu untuk RT/RH, kemudian untuk sanitasi dan satu lagi ada itu yang persampahan, proteksi kebakaran. Nah, mudah-mudahan nanti ya satu persatu RT 4 dan RT 6 ya Pak Saryanto. Kami perhatikan, Bu Lurah, monggo. Ini Bu menambahkan sebagai informasi ya kondisi yang terhormat sebagai wakil ketua pemilihan. Tadi mungkin ditambahkan dari Bapak RW kenapa tidak masuk ya. Memang perlu informasikan di RW 3 ini memang untuk kondisi ya, terkait dengan pembunuhan ada melihat lokasi memang sebenarnya masuk dalam secara kumuh itu tapi tidak masuk dalam SK kumuh. Nah ini mungkin nanti yang perlu kita evaluasi bersama beberapa wilayah mungkin yang memang sebenarnya masih kumuh tapi apakah sudah terpetakan semua dalam SK kumuh. Nah, dan alhamdulillah di RW 3 walaupun tidak dalam SK kumuh tetapi dari Persib juga sudah melayani Ibu karena Anda kemarin juga kita mendapatkan bantuan kepala DS untuk 42 kakak ya, alhamdulillah ini juga kemarin mendapatkan juara juga untuk KSM-nya. Itu saja Bu yang mungkin bisa kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Lurah. Jadi lebih jelas ini Tidar Utara RW 3 bawah, RT 4 RW 3 masih ada RT/RH, drainase lingkungan, sanitasi, air minum dan proteksi kebakaran. Tadi kriteria kumuh tadi kalau tidak masuk di SK kumuh berarti hanya mungkin kebersihan lingkungan yang perlu didorong. Mungkin bank sampahnya digerakkan lagi, kampung organik sehingga alhamdulillah itu tidak masuk di SK kumuh. Artinya sudah bersih, hanya itu kurang bersih saja. Insya Allah nanti dengan gerakan tadi bersama-sama untuk kebersihan karena ini RW 3 tidak ada persoalan tentang kebersihan ya kan, persampahan artinya tidak ada persoalan persampahan, jadi hanya RT/RH, drainase lingkungan, sanitasi, proteksi kebakaran. Insya Allah kita lebih fokuskan di situ. Sebagian mungkin RT 6 ya, paling enggak. Kalau mungkin karena ini juga judulnya evaluasi, ya mungkin masih bisa dievaluasi lagi.
sebagian RT 6 dan RT 4. Jadi saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin tadi Pak Urusan ya, sedikit terkait dengan yang harus saya jawab. Yang pertama, saya kira permasalahan pemukiman itu akan selalu bersifat dinamis. Jadi selesai pasti akan muncul apalagi, sehingga artinya ketika ada masalah, kita sama-sama selesaikan. Jadi tadi dengan singgung juga untuk yang BAPS masih bisa ya. Jadi ya masih bisa kita selesaikan bersama. Kemudian ke depan memang yang penting adalah menjaga agar jangan sampai muncul lagi kawasan kumuh. Dan di sanalah peran kita semua secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat bisa saling bekerjasama ya, untuk saling menjaga agar tidak muncul kawasan kumuh lagi. Kemudian kita bicara 2020 Pak, misalnya 2020 ya anggarannya sudah disahkan dan 2021 nanti akan lebih banyak ketika kita di forum pusren pusat kecamatan kelurahan itu ketika masih ada permasalahan komunikasi nanti kita rembuk bersama untuk bagaimana kita mencari solusi. Jadi intinya tidak berhenti di sana, namun tetap menjaga jangan sampai untuk umum. Kemudian kemungkinan ada masalah apa lagi kita belum tahu. Pokoknya nanti sama-sama kita deteksi untuk kita carikan solusi. Gitu ya. Saya kira itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya tambahkan lagi. Khususnya untuk yang RW, yang Pak Saryanto ya, Pak Saryanto jangan khawatir. Kita masih evaluasi. Kalau orang itu segera pengen dihapus kumusnya, begitu ya. Ini masih penjaluk oke. Tapi itu bagus, artinya bahwa lingkungan itu diteliti sendiri, dievaluasi sendiri. Punya sama si koyong ini kok nggak masuk gitu ya. Matur nuwun, itu evaluasi buat kami. Misalnya pun nanti tidak tercantum di SK Kumuh, nanti akan kita lihat, nanti akan masuk pada prioritas penanganan di kami kalau memang itu nanti menjadi kewenangan di Dinas Perkim. Kemudian terakhir kami tambahkan adalah terkait dengan upaya pencegahan. Kita memang 90% sudah selesai menurut kita. Sudah selesai dalam hal PR kita meningkatkan kualitas lingkungan berdasarkan SK. Nah, kalau tidak berdasarkan SK kita masih melihat juga banyak yang harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi, inilah yang menjadi bibit-bibit baru untuk lingkungan kumuh. Gampang banget untuk muncul kumuh baru. Nah, ini yang dimaksud dengan Pak Tumijan. Disitulah peran kita. Wis kumuh entah itu terus wis rampung, wis kumuh enggak. Justru kita beratnya mempertahankan dan menjaga yang tidak kumuh itu untuk tetap berkualitas baik. Nah, ini nanti tugas kita. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu yang sudah disampaikan Pak Kepala Bapeda tadi. Strateginya adalah dengan menguatkan lagi skala-skala lingkungan untuk tadi tidak hanya lingkungan infrastrukturnya yang baik, tetapi sudah harus meningkatkan kualitas yang lainnya non fisiknya. Kalau Pak Kati tadi menyampaikan apa Pak? Sudah berbasis pada ekonomi. Jadi diarahkan untuk ke sana. Potensi apa yang kita miliki, ayo kita olah bersama untuk menguatkan lingkungan masing-masing yang akhirnya nanti akan memberikan dampak ekonomi terhadap lingkungan. Ini tugas kita ke depan dan ini juga baru Pak Iwan untuk Pak Iwan. Ini kan Bapeda juga sudah mulai menyusun master plan Kampung Teduh Kota Magelang. Ini menjadi embrio-embrionya dan nanti panjenengan semua sudah mulai berpikir di lingkungan kita itu mau apa. Jadi setelah kumuh selesai itu kita harus meningkatkan lagi kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi yang akan memberikan dampak-dampak sosial ekonomi yang lebih baik. Ngaten nggih, ini pertemuan yang penutupan untuk tahun 2019. PR kita raport kita tadi seperti itu dan kita akan melangkah lagi tahun 2020 dengan suasana baru.
sudah tidak berpikir untuk meningkatkan lagi, tapi bagaimana kita mencegah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak muncul kumuh baru. Karena ya Bapak dan Ibu sekalian, matur nuwun atas perhatiannya, matur nuwun atas kehadirannya, khususnya kepada Ibu Wakil Wali Kota. Terima kasih sampai selesai beliau berkomitmen betul untuk penyelesaian permasalahan di lingkungan. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Bu Wakil Wali Kota, gitu ya, sehingga ke depan bisa meneruskan program-program kita, mendapatkan dukungan dari anggaran-anggaran yang ada, baik itu pusat, provinsi maupun yang ada di Kota Magelang. Saya kembalikan pada Bu Desri, ini sudah selesai Bu Desri, monggo.